Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustazuna, guru kita bersama Ustaz Haji Abdul Salam dan semua daripada ikhwan yang hadir pada malam hari ini. Ana di sini menjalankan perintah dari Habib Hadi yang beliau kemarin ngomong Yuwana hadir untuk penutupan, misi untuk penutupan sementara menyambut bulan suci Ramadan. Di dalam Qasidah Burdah ini banyak daripada manfaat. Bahkan anak pernah mengalami langsung. Jadi ada salah seorang perempuan, beliau itu dalam keadaan sakit, tiba-tiba tidak sadar diri. Benar-benar tidak sadar diri, semua keluarganya sudah pasrah. Cuma di waktu maghrib dengan isya itu sang suami manggil satu jamaah musola untuk datang ke rumah membacakan Qasidah Burdah. Subhanallah, Qasidah belum selesai, ini perempuan sudah bangun dengan keberkahan, dengan wasilah Burdah. Bahkan ketika kami di pondok, anak dinjau amalan. Ada salah seorang ustaz namanya Ustaz Dorif bin Yahya, masih keluarga Lutfi bin Yahya Cirebon. Beliau pun tinggal di Cirebon. Ustaz Dorif mengatakan, kalau kita kepengen mimpi ketemu Nabi, ini ijazah bukan dari beliau. Memang ada anak pernah dapat dari ulama siapa. Jadi untuk membaca sebelum tidur di pasal pertama nomor 8. Di pasal pertama di Qasidah nomor ke-8 yang berbunyi Na'am sarataifu man ahwa fa'arrafani wal hubbu ya'tadidur ladzati bil alamin. Langgengkan 7 kali sebelum tidur selama seminggu. Bahkan di dalam riwayat tersebut ulama tersebut ngomong belum lewat seminggu kecuali kita sudah mimpi Nabi. Tapi dibarengi dengan meninggalkan maksiat. Nah, maksiat cuma baik. Jadi itu salah satu di antara manfaat, di antara bait-bait yang benar-benar memberikan manfaat. Bahkan mungkin kaget anak kirim nih, ulama siapa yang ngomong itu memang benar adanya. Belum seminggu kita baca, didawamkan dengan benar-benar kerinduan, dengan kerinduan yang mendalam, yang menggebu, insyaallah mimpi Nabi. Membaca Na'am salataifu man ahwa fa'arrakani wal hubbu ya'tadudul ladzati bil alami 7 kali sebelum tidur. Kemudian kenapa kok Imam Al-Busri ini mengarang qasidah? Sebenarnya kalau yang pernah kami dapat ketika di pondok, Imam Busri ini bukan termasuk orang yang memuji Nabi. Justru dia membuat syair-syair itu untuk memuji perempuan, pujangga, memuji-muji perempuan. Cuman ketika datang sakit yang beliau alami, dinasihati, coba rubah pujian-pujian yang kau lontarkan kepada perempuan itu kau ubah kepada Nabi. Akhirnya dia bikin semua satu burdah dari awal sampai akhir. Cuman ini ada tambahan di situ. Ada tambahannya di bait-bait terakhir itu bukan karangan daripada Imam Al-Busiri, ada tambahannya. Tapi alhamdulillah dibuatlah Qasidah Burdah. Maka beliau pun mimpi Nabi dan Nabi memberikan burdah kepada beliau, selimut kepada oleh Nabi yang aslinya beliau lumpuh, hilang sembuh daripada kelumpuhan. Dan ini banyak, di antaranya di dalam pasal kedua itu beliau mengatakan tentang bahayanya hawa nafsu. Jadi di situ ada ungkapan wan nafsu katifli in tuhmil khusyabba ala hubbir rada'i wa in taftimhu yanfatimi. Jadi Nabi itu pernah ngomong kayak ini, ada aduika nafsuka allati baina janbaika. Musuh dari seluruh musuhmu, musuh utama yang kau harus musuhi adalah hawa nafsu yang berada di antara dua lempeng. Jadi ketika kami belajar ini, Ustaz Taufik memberikan gambaran kita kalau berbala dengan musuh yang kejingoan itu mudah. Kita pacak nangkis, kita pacak nyerang. Tapi kalau musuhnya tidak kejingoan, mana bingung kan? Apa istilahnya musuh dalam selimut itu buat orang yang kawin itu tuh. Sebenarnya bukan musuh dalam selimut itu musuh yang tak tampak. Musuh dalam selimut itu beda bahasa. Tidak kejingoan. Siapa itu dia gimana?
Jadi di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Nah, di antara yang mungkin sempat disampaikan oleh Syekh Hadigo ketika penutupan majelis Tasbihul Jumat untuk mengekang hawa nafsunya, yaitu dengan cara puasa. Karena nafsu itu dia mengalir lewat urat makanan. Di semakin urat tadi membesar, maka semakin leluasa dia untuk berjalan. Cuman ketika kita puasa, urat tadi nyempit dan dia tidak pacak leluasa berjalan. Nafsu, beliau mengibaratkan wan nafsu katifli. Hawa nafsu yang mengajak ke dalam kejelekan itu seperti budak kecil. Budak kecil, budak bayi, intuh miluhu syabba ala hubir rodo, yang lagi hobi nyusu kepada ibunya. Budak bayi, mungkin kawan yang sudah punya bayi, budak bayi ketika lagi masa-masanya nyusu, itu kalau tidak kita stop dari nyusu kepada ibunya, maka dia bakal nyusu sampai dia dewasa. Anak kecil itu kalau tidak di stop susu ASI dengan ibunya, maka dia bakal sampai besar bakal nyusu dengan ibunya. Tapi wa in taftihu yang fatimi, kalau kita sapi tidak kita unjuk, maka kita pun bakal aman daripada anak kecil tersebut tidak bakal nyusu sampai besar. Cak itulah kita mengalahkan hawa nafsu. Memang berat awalnya. Cak budak kecil, kalau dia tidak dinjuk nyusu sama ibunya, nangis. Kita pun sama. Ketika ada satu perbuatan yang bagi kita mengasikkan, mengenakan, tapi maksiat, cak mana lah ninggal dia? Alang sayangnya. Diajak biasa kita model kita tiap malam, tahu kalau misal kita tiap malam duduk nongkrong di kafe minum ini, tiba-tiba dalam satu malam kita tak boleh memutu. Dan kita nyingok daripada mungkin status kawan kita, lagi lemak, kita tidak baca keluar, tidak boleh keluar. Kan berat tak? Berat. Tapi mah itulah resikonya. Memang awalnya berat. Cuman kalau sudah kebiasaan ya sudah. Sama saya budak kecil tadi, ketika pertama kali diambil dari ibunya, di stop nyusu dengan ibunya, nangis. Cuman kalau sudah keterusan, sudah sering tidak nyusu dengan ibunya, dia bakal lupa. Makanya Ustaz Nasr Taufik Assegaf, beliau mengibaratkan sama cak kita ini ada penyakit dalam diri kita. Nafsu itu seperti penyakit. Kita maksiat kita ini itu seperti penyakit. Ada wong sakit, contohlah ada wong sakit datang ke dokter. Dokternya mungkin kalau non muslim. Dokternya ngomong, sakit kau ini kau tak boleh makan daging, sambal, makan rendang, makan ini, opo, tak boleh kau. Kalau kau makan ini sakit kau tambah parah. Kio. Wong yang sakit tadi bakal makan tak yang dilarang dokter? Tak bakal. Kenapa? Tambah sakit bakal. Yang dia lakukan apa? Menahan diri dia dari makanan-makanan yang lezat untuk mendapatkan kesembuhan. Ya kita sama. Kita ini Allah berikan larangan-larangan, pantangan-pantangan yang tidak boleh kita gawikan. Tujuannya apa? Supaya kita sembuh masuk ke dalam surga. Kau tidak boleh ninggal ke sholat, kau tidak boleh cak ini, kau tidak boleh bohong, kau tidak boleh ngomongi wong, kau maksiat itu pantangan kita lalu. Tujuannya apa? Kalau sudah pantangan ini tidak digawikan, maka kita bakal mudah masuk ke dalam surga. Sama cak wong sakit, ketika pantangan-pantangan tadi tidak digawikannya, maka dia bakal sembuh. Bahkan yang menunjuk pantangan ini, yang menunjuk petunjuk ini bukan cuma dokter, tapi Nabi langsung menunjuk tahu. Cuman kenapa kok kita tidak pacak ninggal ke pantangan tersebut? Ketika kita sakit, pacak ninggalkan yang lemak-lemak, sambal, nasi anget sama sambal lagi lemak. Nasi anget-anget ceplok dan lagi kok sambal. Intinya sambal. Nikmat. Pacak kita tinggal tuh. Daging. Kalau makan nih kolesterol lah tinggi, stroke. Nangis stroke tuh, tidak berani lagi nyentuh lagi kan? Pacak tinggal. Yang lemak-lemak pacak kita tinggalkan. Tapi maksiat yang bagi kita lemak pada bisa ditinggalkan. Padahal jaminan wong yang meninggalkan maksiat adalah surga. Bahkan ulama mengatakan seluruh Islam ini, syariat Islam ini terkumpul dalam sikap nahi mungkar. Wong kalau amar ma'ruf mengajak wong kebaikan, ngajak, itu masih ada kemungkinan untuk mengerjakan kemaksiatan. Tapi kalau wong sudah meninggalkan maksiat, mau tidak mau pasti mengerjakan taat. Jadi inti dari Islam ini nahi mungkar. Itu hawa nafsu. Nah, tujuan kita puasa kan kita bakal puasa untuk menekan hawa nafsu. Jadi nggak lah wong kalau
puasa, ada yang galak diajak maksiat, ajak maling, yang galak maksiat ya biasanya yang tidak puasa, biasanya galak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di dalam pasal di dalam burda tersebut, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungguli semua para nabi. Di dalam apa? Fi khalqin. Di dalam ciptaan. Oh, Nabi ini kalau kita kenal Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng. Nabi Yusuf itu pernah dia difitnah Ratu Balkis Ratu Balkis itu kepengen ngajak dia berbuat yang tidak senonoh, sampailah gosip ini nyebar ke seluruh penduduk Mesir. Jadi banyak gosip-gosip. Akhirnya Ratu ini unyam, gosip itu sebar, dipanggilnya kalau yang galak hobi nyebar ke gosip dipanggilnya, ditaruhnya di kanan di kiri, ditaruhnya buah-buahan, pisau dan lain-lain. Ketika mereka lagi sibuk ngecek buah-buahan, dipanggil Nabi Yusuf keluar. Ketika dipanggil, jalan dia fashion show itu. Jalan. Apa dalam Al-Quran? Akabdarna. Mereka itu sampai kalau di dalam tafsirnya, kalau Ustaz Ghazali itu pernah mengatakan sampai yang belum datang head tiba-tiba head. Bahkan ada lagi riwayat lain, ulama klasik mengatakan bukan head, mati. 40 betina mati nih Nabi Yusuf, saking ganteng nih. Sampai terpotong tangan mereka dan mereka mengatakan, mahal ini bukan manusia, ini malaikat ini. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad lebih dari itu. Bahkan sahabat tak berani mandang Nabi secara langsung, runduk. Saking gantengnya Nabi, tapi tertutup diselimuti dengan wibawa. Kalau ganteng banyak fitnahnya, tapi kalau dengan ditutup dengan wibawa, wong segen. Walam yudanuhu fi ilmin wa khuluqin. Nabi mengungguli dari semua para nabi di dalam akhlaknya. Bukan cuma akhlak, walam yudanuhu, tidak ada satupun yang bisa membawahi Nabi di dalam ilmu dan kemuliaan karamahnya Nabi. Nabi itu banyak mukjizat. Seluruh mukjizat para nabi kalah dengan apa yang didapat oleh Nabi Muhammad. Nabi lain pacak ngedepi wong mati, Nabi pacak ngedepi wong mati. Kemudian Nabi lain pacak membelah lautan, Nabi membelah bulan, bukan lautan. Bahkan dari jauh Nabi membelah. Kalau Nabi Musa kan pukul tongkat, pecah jadi 12 tahun. Nabi Muhammad dari jauh belah bulan, sebelah jadi 2. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau mengatakan wa kullu min rasulillahi multamisun. Semua para nabi, para rasul min Rasulillah multamisun. Apa? Multamisun min Rasulillah. Mereka semua mengambil dari Nabi Muhammad gharfan minal bahri, satu tetes dari lautan, au rashfan minad diyami, atau satu percikan dari hujan yang deras. Jadi ibarat Nabi itu lautan, Nabi yang lain tetes gitu. Ibarat Nabi itu hujan yang deras, mereka cuma setetes-tetes daripada banyu hujan. Tapi Nabi adalah hujan yang deras. Nah, cuman orang-orang yang mengingkari akan pujian-pujian kepada Nabi kan banyak. Tak boleh muji Nabi berlebihan. Itu ada tetangga-tetangga kita ngomong kayak itu. Tak boleh muji Nabi berlebihan. Nabi itu manusia biasa, tak dijamin masuk surga. Dijawab oleh Imam Al-Busiri, da'athun nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta madahan fihi wahtakimi. Tinggal tidak usah hiraukan apa yang dikeluarkan seperti kaum Nasrani di dalam Nabi mereka. Kita kalau nak muji, ini cara oleh Imam Al-Busiri. Kalau nak muji untuk Nabi Muhammad, terserah. Intinya sih kok, jangan sampai pujian kita menyamai pujian wong Nasrani terhadap Nabi sampai mengatakan Nabi adalah anak Tuhan. Nak kita memuji Nabi Muhammad sebaik apapun, sebesar apapun, terserah. Jangan sampai batasan kita mengatakan Nabi anak Tuhan. Terus enggak boleh. Kemudian wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadri ma syi'ta min izami. Nisbatkanlah semua daripada kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kemuliaan ada dalam diri Nabi Muhammad, dan nisbatkanlah semua keagungan di dalam kedudukan Nabi Muhammad SAW.
Nah, kemudian Imam Busiri menyebutkan akan kekurangan dirinya. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Keagungan karunia keutamaan Nabi Muhammad itu tidak kata batas. Fa yu'ribu armunatikum bifami. Mulut ini tidak pacak untuk menggambarkan daripada keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya dari semua pujian yang dipujikan kepada Nabi Muhammad, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ini intinya. Fama belagul ilmi, puncak pengetahuan kita, puncak keilmuan kita tentang Nabi Muhammad, maka ketahuilah annahu basyarun. Nabi Muhammad manusia sama kita. Namun wa annahu khairu khalqillah. Tapi Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluknya Allah kullihim mutlak. Tidak ada yang bisa mengungguli daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bahas tentang bait Buddha Kemudian lagi. Di antara karomah Nabi Muhammad SAW, Muslim mengatakan ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilahi ala sakin bila qadami. Nabi Muhammad SAW itu di antara karunia, di antara kemuliaannya, pohon-pohon itu sujud kepada Nabi. Bahkan ada satu hadis yang pernah dibawakan oleh Syekh Sami kalau tidak salah di Rumbat, yang pernah disampaikan Mu'alim Iqbal ketika Maulid Ishrin. Beliau mengatakan, ini la'arifu hajaron yusallimuni qoblal ba'si. Nabi. Jadi Nabi itu mengatakan, aku masih mengingat satu batu yang memberikan salam kepadaku dulu sebelum aku diutus jadi Nabi. Ini kita bayangin ya, Nabi ingat satu batu di kota Madinah yang menunjuk salam kepada Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kalau batu bersolawat, Nabi ingat, makanya gitu. Batu sekali menunjuk salam sama Nabi. Nabi ingat, bahkan sampai Nabi hijrah, Nabi masih ingat. Macam mana kalau kita umatnya yang solawat, kira-kira Nabi lupa dah? Tak bakal Nabi melupakan umatnya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir di dalam pasal yang ke-8, ya, Imam Al-Busri mengatakan kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutubi. Kata Imam Busri, kafaka bil ilmi, cukuplah kita ini mengetahui fil ummi mu'jizatan. Nabi kita itu butuh huruf. Nabi Muhammad itu tidak baca-baca, baca nulis. Di zaman kamu ini, Nabi itu baca nulis, baca ngaco, tak bisa. Tapi apa? Itu adalah mukjizat buat Nabi. Mana kekurangan jadi mukjizat? Nabi itu tidak baca ngaco, tidak baca nulis. Tapi itu sebagai mukjizat buat Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad baca ngaco, baca nulis, maka orang kafir Quraisy akan mengatakan Quran buatan Nabi. Karena pada saat itu, jadi Nabi itu, semua para Nabi itu diutus sesuai keadaan zamannya masing-masing. Nah, kebetulan Nabi Muhammad ini di zaman yang lagi naiknya sastra. Bahkan kaum kafir Quraisy mengatakan tidak ada satupun sastra yang mengalahi Al-Quran. Kalau kita pacak bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, ngerti ilmu nahwu. Jadi di dalam bahasa Arab tuh kita maco, kita ngemeng ayat itu pakai perasaan. Contoh ayat Al-Quran yang berbunyi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau maco tidak tahu arti biasa wae. Tapi di situ ketika Allah mengatakan fa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya kepadamu akan diriku, kata Allah, fa inni qarib, jawab aku sangatlah dekat. Itu kalau kita paham makna sastra dalam bahasa Arab, nangis gitu. Kenapa? Dalam maknanya dalam. Makanya Nabi itu walaupun butuh huruf, tapi itu mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Di antaranya fil jahiliyati wa ta'dib fil yutubi. Wa ta'dib fil yutubi. Nabi itu mendapatkan mempunyai akhlak yang paling mulia padahal Nabi yatim. Nabi yatim. Bahkan Nabi sebelum Nabi lahir ayahnya meninggal. Nabi umur beberapa tahun ibunya meninggal. Dirawat oleh kakeknya, pindah oleh paman. Pindah-pindah. Tapi akhlak Nabi akhlak yang paling baik. Ta'dib, adab yang paling baik, tapi apa? Fil yutumi. Padahal Nabi tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi tidak punya ayah ketika lahir, ibunya meninggal ketika Nabi umur beberapa tahun. Kok bisa? Allami Rabbi fa ahsana ta'dib. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Kata Nabi apa? Tuhanku yang menjadi aku, maka inilah sebaik-baik pendidikan. Jadi jangan heran kalau Nabi itu akhlaknya paling bagus. Kenapa? Langsung Allah, langsung yang mendidik. Nah, makanya kalau baca Buddha ini dibaca tiap minggu, insya Allah. Buddha ini bahkan Abdul Halim Syafiri ketika datang ke Surabaya mengatakan membaca satu kali Burda itu menandingi 70 kali Dalail Khairat. Membaca satu kali Burda menandingi 70 Dalail Khairat. Dalail Khairat itu kitab salawat satu minggu. Kita baca seminggu belum tentu hatam. Seminggu itu bahkan ada cara-caranya, tidak baca dari awal sampai dari depan sampai belakang. Ada ini hari ini, hari ini. Oh tadi ada 70 kali kita baca itu, hatam 70 kali dengan satu kali Burda belum menandingi satu kali Burda. Makanya luar biasa. Dan apapun yang kita niatkan dari wasilah Burda, insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Kepada Allah mengampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih an-niyyah wa dhurriyyah waj'al hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. آمين. تقبل الله منكم.